Yakobus pasal 4 ayat yang pertama, "Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa." Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup saya bacakan bagi kita. "Apakah yang menyebabkan pertengkaran dan perkelahian di antara saudara sekalian? Bukankah oleh karena banyaknya keinginan jahat yang ada di dalam hati saudara? Saudara menghendaki apa yang tidak saudara miliki, lalu saudara membunuh untuk memperolehnya. Saudara ingin akan apa yang dimiliki oleh orang lain yang tidak sanggup saudara miliki. Sebab itu saudara berkelahi untuk dapat merampasnya dari tangan mereka. Padahal alasan mengapa saudara tidak memilikinya ialah karena saudara tidak memohonkannya kepada Allah." Bapak Ibu Saudara, Rasul Yakobus mengingatkan bahwa segala kejahatan itu karena keinginan, serakah, karena tamak. Dan kita akan membahas selanjutnya pembahasan ini, ya, bagaimana melawan ketamakan. Poin yang ke-8 Bapak Ibu Saudara, ya, yaitu bahwa supaya kita bisa melawan keserakan dan ketamakan seperti yang dinasihatkan Rasul Yakobus sebagai pemicu segala kejahatan, yaitu tugaskan diri sendiri setiap hari untuk mempertanggungjawabkan bagaimana kita mendayagunakan semua yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, yang telah dipercayakan kepada kita. Belajarlah, manfaatkanlah apa yang sudah kita miliki hari ini secara hati-hati dengan bersyukur dan dengan tidak mengharapkan tambahan lagi. Hal ini akan meredakan rasa haus akan kekayaan dan kemakmuran yang dimana menjadi pemicu ketamakan. Kita tidak pernah merasa puas dengan gaji kita, penghasilan kita, maka kita merampas, memeras, kita bunuh orang mungkin, dan pada akhirnya kita berkelahi, bertengkar untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginan hati kita. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar mengucap syukur dengan apa yang hari ini kita miliki. Di dalam kisah Alkitab banyak kita melihat bahwa Tuhan melakukan mujizat dan perkara ajaib dengan dimulai dari apa yang kita miliki. Kalau kita tahu bersama di dalam Perjanjian Lama ada sebuah kisah seorang janda nabi yang terlilit hutang ketika suaminya itu sudah meninggal, dan janda nabi ini datang berjumpa dengan Nabi Elisa dan dia meminta pertolongan karena sang penagih hutang telah datang menagih hutang dan bahkan akan membawa anaknya, ya, dijual sebagai budak. Kisahnya terdapat di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Seorang janda nabi yang terjebak hutang, ketika dia berjumpa dengan Nabi Elisa berkata, "Apa yang ada padamu?" Dia bilang, "Sedikit minyak dalam buli-buli." Waktu dia taat, Bapak Ibu Saudara, Nabi Elisa bilang, "Kamu keliling tetanggamu, minta wadah, tempayan, ya, tempat, dan masuk dalam rumahmu bersama dengan anakmu, engkau tuangkan minyak yang ada dalam buli-buli." Dan kita tahu bersama bahwa setelah semua wadah itu penuh, minyak itu berhenti. Dan ketika janda nabi ini berjumpa dengan Nabi Elisa beritahu bahwa juallah minyak tersebut, bayarlah hutangmu, dan setelah itu hiduplah dari lebihnya. Bapak Ibu Saudara, artinya bahwa orang berhutang harus tetap bayar, Bapak Ibu Saudara. Dan janda nabi ini dia bisa membayar hutangnya dari sedikit minyak yang dia miliki, namun dia taat kepada perintah dari Nabi Elisa, dan pada akhirnya mujizat Tuhan terjadi dari sedikit yang dia miliki. Bahkan di dalam Perjanjian Baru pun kita tahu bersama ada sebuah kisah dalam Yohanes pasal 6 ayat 1-15 di mana Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu dimulai dari seorang anak kecil yang memiliki 5 roti dan 2 ikan, bekal makan siangnya, yang dimana dia mau rela korbankan, ya, dan dia serahkan itu kepada Andreas. Kemudian Andreas membawa itu kepada Yesus, dan Alkitab mencatat bahwa anak kecil yang mempunyai bekal ini, yang mau rela berkorban, akhirnya menjadi berkat bagi 5.000 laki-laki, makan sampai kenyang, belum terhitung wanita dan anak-anak, dan bahkan masih menyisakan 12 bakul. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa mujizat atau kuasa Tuhan itu bisa dinyatakan dari apa yang kita miliki.
bukan apa yang tidak kita miliki. Walaupun itu sedikit, kita bawa kepada Tuhan akan menjadi berkat, sehingga kita tidak akan terjebak di dalam keserakahan dan ketamakan, Bapak Ibu Saudara, sehingga kita merampas, memeras, ya kita buat kejahatan kepada orang lain. Ingatlah, kita harus memberi pertanggungjawaban yang ketat atas apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Jabatan, harta benda, kekayaan yang sudah Tuhan berikan, kita akan memberikan pertanggungjawaban. Belajarlah mengelola itu dengan baik. Ingatlah bahwa masing-masing kita akan diminta pertanggungjawaban satu kali kelak. Baik kita yang diberikan 1 talenta, 2 talenta maupun 5 talenta, seperti yang disampaikan di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30, perumpamaan tentang talenta. Jadi hari ini, apapun yang engkau miliki, ingatlah, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban. Yang berikut, Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak terjebak dalam keserakan dan ketamakan, belajar mencukupkan diri. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 11 sampai 13, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya baca di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Saya mengatakan ini bukan karena saya dalam kekurangan, sebab saya telah belajar tetap bersukacita, baik saya memiliki banyak maupun sedikit. Saya dapat hidup seadanya. Saya telah mempelajari rahasia untuk merasa puas dalam segala keadaan, baik kenyang atau lapar, baik berkelebihan atau berkekurangan. Sebab saya dapat melakukan segala kehendak Allah dengan pertolongan Kristus yang memberi saya kekuatan dan kuasa. Bapak Ibu Saudara, perhatikan apa yang dinasihatkan firman Tuhan. Kita akan dapat melawan keserakahan, kita dapat melawan ketamakan ketika kita belajar mencukupkan diri kita dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita mau dengan disiplin mencatat semua kebaikan, menghitung berkat Tuhan, dan kita mengelolanya dengan penuh tanggung jawab. Karena itu poin ke-8 ini mengajarkan kepada kita bagaimana dapat melawan ketamakan dan keserakahan. Tugaskan kepada diri kita sendiri setiap hari untuk mempertanggungjawabkan bagaimana kita mendaya gunakan semua yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Sehingga pada akhirnya kita tidak menginginkan lebih, kita tidak menjadi serakah, tamak, kita merampas, kita memeras, kita menahan upah kerja orang, kita korupsi, kita tipu, dan seperti yang dikatakan oleh Rasul Yakobus, kita mengingini, kita tidak mendapatkannya, akhirnya kita membunuh. Ya, pada akhirnya kita berkelahi, bertengkar karena apa yang kita mau kita tidak memperolehnya. Dan karena itu, mari kita perhatikan bersama, kita lawan apa yang menjadi penyebab keserakahan dan ketamakan yang membawa kita nanti pada akhirnya jatuh dalam dosa. Kita lawan itu dengan apa? Mulai mendisiplinkan diri kita, mengucap syukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan, sehingga melalui kehidupan kita nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan, dan kehidupan kita menjadi saluran berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.